orang yang takut kehilangannya. Seperti apa orang itu takut kehilangannya? Ingin tahu? Tonton video ini sampai habis ya. Kalau orang yang takut kehilangan itu adalah pasti orangnya itu ingin selalu memiliki. Apa yang dia inginkan pasti selalu ingin memiliki. Ambil contoh seperti kita punya kedudukan atau jabatan tinggi. Ya karena jabatan itu tidak untuk selamanya untuk kita miliki, untuk kita duduki. Ada masa-masa jabatannya. Nah, inilah contohnya orang yang takut kehilangan masa jabatannya. Kalau kehilangan masa jabatannya pasti sudah kehilangan juga pendapatannya dalam kehidupannya. Nah, seperti itulah contohnya. Ambil contoh seperti kita punya suami yang cantik, karena kita itu ingin selalu untuk memiliki. Nah, inilah pasti takut akan kehilangan, entah kehilangan ditinggal mati ataukah kehilangan ditinggal kabur dengan lelaki lain. Nah, seperti inilah contoh-contohnya orang yang takut kehilangannya. Karena orang takut kehilangan itu karena tidak siap mental. Ambil contoh lagi lah seperti kita banyak mempunyai uang yang banyak. Dalam kehidupan kita sukses, harta berlimpah. Nah, inilah yang penyakitnya orang kaya ini ya. Pasti takut kehilangan hartanya. Inilah contoh-contoh orang-orang yang takut kehilangan. Tapi bagaimana caranya untuk kita mengatasi ketakutan dengan kehilangan itu ya? Ya, ini ada caranya. Caranya agar kita tidak takut kehilangan, ya kita ikhlasin aja. Gampang, hanya bisa kita ikhlaskan kepergiannya, keanuannya kita. Tenang, aman, tidak ada masalah. Seperti apa? Ya, ini adalah kembali dengan kesadaran kita masing-masing. Kalau kita memang sudah menyadari dengan apa yang kita miliki ini adalah sifatnya itu adalah sementara, itu yang kita sadari. Karena kepemilikan ini adalah tidak untuk selamanya, ada masa-masa waktunya. Nah, inilah yang perlu kita pelajari. Tapi untuk mempelajari memang sulit, tetapi kalau kita ada kemauan untuk mempelajarinya, pasti kita akan mampu untuk mengatasi masalah-masalah yang seperti yang kita hadapi di dalam kehidupan ini ya. Yang pasti orang kehilangan itu pastilah tidak terima dengan kenyataannya. Yang tidak menerima kenyataan itu apa? Nah, ini yang perlu kita ingat. Yang tidak menerima kenyataan itu adalah ini pikiran kita ini yang tidak menerima dengan kenyataan. Walaupun memang sudah kenyataannya itu tidak baik, kenyataannya itu udah seperti itulah, seperti kehilangan ya, jabatan hilang karena perbuatan kita. Dengan ambil contoh seperti korupsi itu misalnya, sebagai pejabat ya kita dipecat, akhirnya kita kehilangan jabatan. Seperti kita punya harta tidak bisa menambahkan lagi, akhirnya kita bangkrut. Nah, inilah yang perlu kita sadari. Karena di dalam kehidupan ini adalah kesadaran lah yang paling penting.